Yang nggak masuk akal sama saya adalah ngasih target yang lebih besar, tapi anggarannya dikurangi setengah. Itu logikanya bagaimana? Izinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mitra kita, Kemenparekraf. Di ujung akhir masa jabatan kita bersama, kita masih bisa bersua, masih bisa bertemu, dan menjalankan tugas konstitusional kita untuk melayani rakyat Indonesia. Dan saya harus menyampaikan di forum ini bahwa kemitraan kita dengan Kemenpar, kalau Mas Menteri waktu itu 3/4 jalan, menurut saya memberikan penghargaan yang tinggi atas dedikasi, kerja keras, tidak pernah lelah. Terutama Mas Menteri, saya masih ingat, gak akan pernah lupa di masa-masa pandemi COVID-19. Seumur hidup saya tidak pernah naik mobil sendirian di Bali. Saat itulah saya pernah nginap di hotel di Bali, hanya saya sendiri yang nginap di situ dan makan sarapan pagi. Itu luar biasa. Ya, dan saya tahu, dan saya sampaikan di dapil saya, Mas Menteri, kalau kita juga jangan hanya mengkritik saja, tapi juga harus bisa menyampaikan apa yang benar. Terus terang saya mengapresiasi di Jakarta yang paling berani bikin acara, kegiatan di saat pandemi, baik itu pagelaran budaya dan juga membuka apa? Berani membuka hotel. Itu adalah Kemenparekraf dan Komisi 10. Ya, berani membuka hotel, bikin acara dan segala macam. Kita jangan cepat lupa kejadian 3 tahun lalu, gitu ya. Dan saya juga bersyukur, kenapa? Dengan modal yang kecil, target-target devisa yang dibebankan kepada Kemenparekraf itu bukan hanya tercapai, tapi meledak-meletup. Saya senang ini dengan target yang disepakati oleh pemerintah, apakah pemerintah yang akan datang, dengan fokus pariwisata berkualitas dan pariwisata berkelanjutan. Angkanya 22,1 miliar, kalau nggak salah Bu Wamen itu sekitar 337 triliun ya, 338 triliun. Yang tidak masuk akal buat saya tahu Mas Menteri dan Pak Wamen nggak bisa bersuara keras di sini, nggak usah, ya biar kami aja. Ya. Yang nggak masuk akal sama saya adalah ngasih target yang lebih besar, tapi anggarannya dikurangi setengah. Itu logikanya bagaimana? 3,5 triliun jadi 1,7 triliun, ya itu pagu indikatifnya. Terus disuruh target yang lebih tinggi, 2 kali lipat. Itu kan yang masuk akal. Fraksi PDI Perjuangan menyetujui usulan penambahan anggaran dan akan menugaskan anggota Komisi 10 yang ada di Banggar untuk bisa memperjuangkan tambahan dengan catatan-catatan Mas Menteri yang tadi saya sampaikan. Semoga Mas Menteri dan Pak Wamen serta jajaran sepakat. Komitmen dan daya tahan dan memberdayakan para pelaku itu sangat luar biasa sekali. Pertama, tentunya kita juga sudah melihat sendiri berbagai destinasi, baik destinasi yang super prioritas maupun juga desa-desa wisata, program-program, event. Kita sebetulnya tidak bisa mengatasi dan memenuhi semua keinginan yang tinggi dari para pelaku dan industri pariwisata, tapi dengan adanya kerjasama yang baik, terlihat gitu ya, bahwa sektor ini berkembang sangat luar biasa. Dampak-dampak positifnya dan selamat ya, banyak sekali prestasi baik dari sisi pertumbuhan wisatawan yang sangat dirasakan, sangat agresif juga dukungan kepada berbagai destinasi dan desa-desa wisata, kemudian juga sektor ekspor dan khususnya yang terkait dengan anak-anak muda ya, seperti juga sektor-sektor unggulan, fashion, kuliner maupun juga sektor-sektor lain ternyata sangat diminati di pasar internasional. Banyak sekali yang sudah mampu bersaing dengan di tingkat global. Dan saya juga berharap tentunya anggaran yang sangat terbatas ini ya tentunya menyedihkan, tetapi saya sangat bangga ya melihat semangat yang ditunjukkan. Kami menyetujui dan mendukung sepenuhnya ada pagu anggaran sementara yang telah dibahas di Raker, karena program-program untuk
dalam mendukung pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi ini, khususnya dalam menghadapi tantangan global itu memang masih banyak sekali dokumen yang diperlukan, tapi anggarannya belum tersedia. Jadi, insya Allah anggaran ini akan mampu memaksimalkan potensi pariwisata Indonesia, memperkuat ekonomi nasional. Kita pahami bersama bahwa anggaran pariwisata ini boleh kita katakan sangat minim sekali, sangat rapi. Padahal tantangan ke depan adalah kita bersaing bukan hanya dengan negara-negara tetangga kita, tetapi juga dengan negara-negara lainnya dalam mengambil aspek pariwisata. Ini menjadi PR kita bersama dan juga bagaimana bisa meyakinkan Kemenkyu untuk bisa mengalokasikan anggaran dengan target capaian yang bisa maksimal. Kita sampaikan seperti halnya bagaimana kita bisa menghidupkan kembali pariwisata yang ada di daerah-daerah. Dan sekarang bicara keberlanjutannya, seperti halnya yang paling di depan mata kita adalah Mandalika. Mandalika tentunya kita bangun salah satunya adalah event olahraga yang sangat dikenal. Ini adalah sirkuit Mandalika. Dan hari ini kita ketahui bersama, misalnya kita bangun sirkuit Mandalika, tentunya negara-negara kompetitor kita juga membuat suatu strategi bagaimana event mereka tetap bisa mendapatkan penonton yang luar biasa. Nanti mohon dikawal dan juga terus dilakukan perbaikan, mudah-mudahan event MotoGP yang di akhir September ini bisa berjalan dengan maksimal dan bisa menjadi suatu event yang terus berkelanjutan. Tentunya kami berharap dengan anggaran sekarang ini bisa kita tingkatkan dan kita terus bisa mendorong kemajuan pariwisata kita. Dan kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui anggaran untuk didorong anggaran tambahan di Kementerian Keuangan yang akan dibahas di Bangsa. Dilema ketika pencapaian target ditingkatkan tapi anggaran kurang. Tapi tetap semangat karena bagaimanapun juga kita ini punya berkah. Negara kita berada di dalam sebuah keputusan kepulauan yang sangat menarik bagi dunia pariwisata. Yang penting adalah kita masih bisa melakukan memaintain bagaimana hal-hal yang positif, isu positif itu tetap kita keluarkan, kita share. Jadi dengan alokasi anggaran yang ada di 2005 tentunya kami harapkan Ekraf ini tetap menjadi salah satu upaya dari Kemenparekraf untuk mendorong agar terus berkembang. Kemenparekraf telah membuat banyak terobosan dengan katakanlah anggaran yang kecil, namun terobosan-terobosan sudah dilakukan. Itu berkat komitmen tentunya Kemenparekraf dengan konsep gercep, rupiah dan gaspolnya, dan akhirnya Fraksi Demokrat melihat, menyimpulkan bahwa kita menerima RKKL anggaran 1,7 triliun untuk 2025 dan rencana penambahan itu akan kita upayakan bersama agar gerakan pariwisata dan ekonomi kreatif ini benar-benar fokus. Apalagi kalau tidak salah ekonomi kreatif itu masuk di dalam aksa ciptanya pemerintah yang baru. Selamat bertugas Mas Menteri dan juga terima kasih atas kerjasama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini kolaborasi dan kerjasama bisa terus menjadi satu tonggak bukti bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini akan banting selalu mengusahakan yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih semuanya telah kami catat dan kami pastikan kami tetap optimis bahwa program-program berkualitas berkelanjutan ini akan kita teruskan. Judul pemerintahannya adalah yang berkelanjutan, tapi ini kok anggarannya kurang berkelanjutan. Anggarannya sedikit terkendala. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan tambahan yang kami ajukan bisa diperjuangkan di Banggar, Pak Azam.
terutama program-program seperti desa wisata, SDM yang juga mengangkat apresiasi para pelaku seni dan kerajinan di masing-masing daerah. Memang ada 17 subsektor, tapi karena keterbatasan anggarannya tentunya tidak semua bisa maksimal. Tapi kami akan pastikan bahwa akses permodalan juga disediakan dengan kolaborasi bersama mitra strategis kami. Kami akan memfokuskan juga dari segi konten dan digitalisasi ini yang ternyata memberikan banyak dampak positif pada peningkatan bukan hanya kreativitas dan inovasi, tapi local wisdom dan peningkatan penjualan. Ini yang MotoGP, Bung Davi, kemarin baru saja dibahas. Memang kami ingin mendorong lebih banyak ownership dari pemerintah daerah. Tapi kita pastikan ini program berkelanjutan, kita sudah membangun sirkuit dan sudah sukses 2 penyelenggaraan sebelumnya. Tahun ini mulai 27 sampai 29 September MotoGP ini kita hadirkan kembali di Mandalika, tentunya dengan harapan bahwa ke depan bisa ditingkatkan dampak positifnya kepada bukan hanya NTB ya, tapi seluruh dengan integrasi marketingnya, penjualannya dan lain sebagainya. Dan kami sekali lagi walaupun masih ada 1 pertemuan lagi di sini, ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan Komisi 10 DPR RI. Kami dibimbing selama saya mendekati 4 tahun, bahwa Menful 5 tahun, dan kebersamaan ini mudah-mudahan silaturahimnya terus bisa terjalin ke depan.